Bab 216. Meski situasi tampak menemui jalan buntu, sebenarnya Ling Hu Chong sudah lebih unggul secara keseluruhan. Papan catur adalah benda yang berat, setidaknya harus dipisahkan beberapa meter dan dipukul dengan keras untuk melukai musuh. Saat ini hanya berjarak beberapa inci dari Ling Hu Chong, bahkan jika didorong ke depan dengan kuat, itu tidak akan menyakitinya, tapi pedang panjang Ling Hu Chong hanya dengan tikaman ringan, nyawa pihak lain hilang. Tidak ada yang tahu apakah situasi kedua belah pihak baik atau buruk. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, "Saya tidak berani pergi dulu, dan saya tidak berani pergi dulu." Dalam teori catur, itu Suang Huo. Tuan kedua benar-benar bijaksana dan berani, dan dia bertarung dengan saudara Feng terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Ling Hu Chong menarik pedang panjangnya, mundur 2 langkah, membungkuk dan berkata, menyinggung. Hei Heizi berkata, "Saudara Tong mengolok-oloknya. Apa yang tak terkalahkan, ilmu pedang saudara Feng luar biasa, dan saya telah mengalami kekalahan yang menghancurkan." Dan King Sheng berkata, "Kakak kedua, bidak catur tersembunyi Anda adalah yang terbaik dalam seni bela diri." 361 bidak catur hitam putih ditembakkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mengapa Anda tidak mencoba kungfu saudara Feng ini dalam memecahkan senjata tersembunyi? Xiang Wentian sedikit mengangguk, menoleh untuk melihat Ling Hu Chong, tetapi melihat bahwa dia tetap benar-benar tenang, dan berpikir, ilmu pedang pria ini sangat luar biasa. Di dunia sekarang ini, saya takut hanya orang itu yang bisa mengalahkannya. Lihat, dia ada kepercayaan di antara mereka berdua, jadi saya menggunakan senjata tersembunyi itu lagi, dan sepertinya itu hanya satu hal yang jelek. Segera menggelengkan kepalanya, dia berkata sambil tersenyum, "Karena aku kalah, apa yang lebih baik dari senjata tersembunyi?" Penulis botak itu baru saja memikirkan, Said Yipos, Zhang Su, dan memohon, "Saudara Tong, tolong tunjukkan saya posting itu lagi." "Saudaraku, posting ini milik pemilik villa ketiga, bahkan jika Anda membacanya selama 3 hari 3 malam, kamu siap melakukannya?" Penulis botak itu berkata, "Saya akan membacanya selama 7 hari 7 malam." Xiang Wentian berkata, "Oke, saya akan membacanya selama 7 hari 7 malam." Siang dan malam-malam, penulis botak itu gatal, dan bertanya, "Kakak kedua, saya akan meminta bantuan kakak laki-laki, oke?" Hei Heizi berkata, "Kalian berdua di sini untuk menemani para tamu, saya akan memberitahu kakak laki-laki." Dia berbalik dan keluar, dan King Sheng berkata, "Saudara Feng, ayo minum." Sayangnya, altar anggur ini banyak dirusak oleh saudara ketiga. Dia menuangkan anggur ke dalam gelas. Penulis botak itu berkata dengan marah, "Apa yang banyak merusak? Anda minum anggur ini di perut Anda, dan segera buang air kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan buku yang saya tinggalkan di dinding, yang akan bertahan selamanya? Anggur itu diteruskan dalam buku, dan seseorang akan melihatnya dalam 1000 tahun. Dari kaligrafi saya tahu bahwa ada 1 tong anggur turpan seperti milik Anda di dunia." Dan King Sheng mengangkat gelas anggurnya, menghadap ke dinding, dan berkata, "Tembok, tembok, kamu beruntung bisa mencicipi arak berkualitas yang diseduh oleh kakek keempat. Tanpa kakak ketigaku menulis di wajahmu, kamu akan abadi." Kata Ling Hu Chong sambil tersenyum, "Dibandingkan dengan tembok ketidaktahuan dan ketidaktahuan ini, bagaimana generasi muda bisa merasakan anggur yang begitu langka selama berabad-abad? Jauh lebih beruntung." Dia bersulang dan minum. Xiang Wentian membawa 2 minuman bersamanya, jadi dia berhenti minum. Dan King Sheng dan Ling Hu Chong mabuk sampai habis, dan semakin banyak mereka minum, semakin bersemangat mereka. Keduanya minum masing-masing 17 atau 8 cangkir, dan Hei Heizi keluar dan berkata, "Kakak Feng, kakak laki-lakiku punya undangan, tolong pindah. Bagaimana kalau minum lagi di sini, kakak Tong?" Berkata ini, melihat bahwa Hei Heizi tidak berniat mengundangnya untuk pergi bersamanya, mungkinkah dia bersikeras untuk mengikuti? Sambil menghela nafas, "Ini adalah penyesalan seumur hidup bahwa saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Villa." Hei Heizi berkata, "Saudara Tong, tolong jangan tersinggung. Kakak laki-laki tertua saya telah hidup dalam pengasingan untuk waktu yang lama dan telah tidak pernah melihat orang luar. Seng mengagumi saya, jadi saya mengundang untuk melihatnya, tetapi saya tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada saudara Tong." Xiang Wentian berkata, beraninya.
Ling Hu Chong meletakkan gelas anggurnya, berpikir bahwa dia tidak bisa membawa pedangnya untuk melihat tuannya, jadi dia mengikuti hitam dan putih dengan tangan kosong berjalan keluar dari ruang catur, berjalan melewati koridor, dan sampai di pintu Gua Bulan. Kata Qin Xin tertulis di dahi gerbang Gua Bulan, yang terbuat dari glasir berwarna biru. Setelah melewati gerbang Gua Bulan, terdapat jalur bunga yang sepi dengan bambu tipis di kedua sisinya, dan lumut yang tumbuh di bebatuan jalur bunga tersebut, yang sepertinya jarang dikunjungi orang. Jalur bunga mengarah ke 3 rumah batu. Ada 7 atau 8 pohon pinus di depan dan di belakang rumah, tinggi dan lurus, menutupi lingkungan yang suram. Hei Heizi dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan suara rendah, "Silakan masuk." Begitu Ling Hu Chong memasuki pintu, dia mencium bau kayu cendana. Hei Heizi berkata, "Saudaraku, Sao Xia Feng dari sekolah Huasan ada di sini." Seorang lelaki tua berjalan keluar dari ruang dalam, menangkupkan tangannya dan berkata, "Xia Feng muda telah datang ke desa kami, dan dia belum mengatasi jauh untuk menyambutmu. Ampunilah dosamu, ampunilah dosamu." Ling Hu Chong melihat lelaki tua itu berusia 60-an, kurus, wajahnya cekung di semua ototnya, lurus seperti kerangka, tetapi matanya menusuk. Dia membungkuk dan berkata, "Junior ini lancang, tolong maafkan saya, senior." Pria itu berkata, mudah untuk mengatakan, Hei Heizi berkata, "Nama tahu kakak tertua saya adalah Huang Zonggong, dan pemuda Feng harus memiliki mendengarnya." Ling Hu Chong berkata, "Aku sudah lama mengagumi nama dari 4 master, dan suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan King Yan hari ini. Hanya bercanda, aku tidak menyebutkannya kepadaku sebelumnya, aku hanya mengatakan bahwa saya harus mendengarkan pengaturannya. Sekarang dia tidak di sisi saya, jika pemilik villa besar ini memiliki masalah, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya." Huang Zonggong berkata, "Saya mendengar Feng Shaoxia adalah keturunan Tuan Feng, pendahulu sekolah Huasan, dan ilmu pedangnya seperti dewa. Orang tua itu selalu mengagumi karakter dan seni bela diri Tuan Feng, tetapi sayang dia hanya memiliki satu sisi. Beberapa waktu lalu, ada desas-desus di dunia bahwa Tuan Feng telah meninggal dunia. Saya sangat menyesal atas kematian yang abadi. Merupakan kepuasan besar dalam hidup saya ingin melihat keturunan langsung Tuan Feng hari ini. Saya mendengar dari saya saudara kedua, apakah Feng Shaoxia masih sepupu Tuan Feng?" Ling Hu Chong berpikir, Grandmaster Paman Feng dengan sungguh-sungguh memerintahkan untuk tidak mengungkapkan keberadaannya. Kakak sulung Siang melihat teknik pedang saya dan menduga bahwa itu diturunkan oleh orang tuanya. Itu tidak masuk hitungan untuk membuat keributan di sini. Dia juga mengatakan bahwa nama keluarga saya adalah Feng, yang dicurigai menggertak dan menipu. Tapi tidak pantas bagi saya untuk menyatakan kebenaran secara langsung. Saya harus mengatakan dengan samar, saya generasi muda dari orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu bodoh dan kurang berpendidikan, dan keterampilan pedang orang tuanya. Generasi yang lebih muda tidak bisa belajar 1/10 atau 2. Huang Zonggong menghela nafas, "Jika kau benar-benar hanya mempelajari 1 atau 2/10 ilmu pedangnya, tetapi ketiga saudara laki-lakiku semuanya dikalahkan oleh pedangmu, pencapaian Tuan Feng benar-benar tak terduga." Ling Hu Chong berkata, "Ketiga tuan dan yang lebih muda generasi hanya menggunakan beberapa gerakan secara acak, dan berhenti tanpa mengetahui hasilnya." Huang Zonggong mengangguk, dengan senyum di wajahnya yang kurus, dan berkata, "Anak muda tidak sombong atau sombong. Chow, ini sangat jarang. Silakan datang ke ruang piano untuk minum teh." Ling Hu Chong dan Hei Heizi mengikutinya ke ruang piano dan duduk, dan seorang anak laki-laki membawakan teh hijau. Huang Zonggong berkata, "Saya mendengar bahwa Feng Shaoxia memiliki skor kuno, Guang Lingsan. Apakah ini benar?" Orang tua itu sangat menyukai musik. Dia memikirkan Ji Zongsan yang bermain piano ketika dia akan dihukum, dan berkata, "Guang Lingsan tidak akan pernah terlihat lagi. Setiap kali saya menghela nafas, jika lagu ini benar-benar dapat muncul kembali di dunia, saya akan dapat memainkannya sesuai dengan skor di masa tua saya, dan saya tidak akan menyesal di hari tua saya hidup." Berbicara tentang ini, darah menjadi pucat di wajahnya, terlihat sangat bersemangat. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, "Aku telah banyak berbohong kepada kakak laki-lakiku, dan aku telah menipu mereka dengan buruk. Aku pikir keempat pemilik busan Meizuang adalah manusia biasa, dan mereka datang untuk meminta mereka menyembuhkan lukaku,
jadi mereka tidak bisa dibodohi. Piano ini jika skornya persis dengan Guang Lingsan yang diperoleh seniorku yang dimakam seseorang Kei di dinasti Han Timur, dia harus melihatnya. Dia mengeluarkan skor yang Xiang Wentian dibawa dari dadanya, bangkit dari tempat duduknya, dan menawarkannya dengan kedua tangan, berkata, "Tuan, harap perhatikan." Bab 217. Huang Zonggong membungkuk untuk mengambilnya, dan berkata, "Guang Lingsan telah tanpa tanda jasa di dunia untuk waktu yang lama. Sungguh menyenangkan melihat silsilah orang-orang kuno yang terkenal hari ini, tapi saya tidak tahu." Yang berikut ini sepertinya mengatakan, "Tetapi bagaimana Anda ketahuilah bahwa ini memang skor asli, Guang Lingsan, dan tidak dipalsukan oleh pelaku kejahatan untuk mempermainkan orang lain?" Dia membolak-baliknya dengan santai, dan berkata, "Ya, lagunya sangat panjang." Sejak awal, dari halaman pertama, setelah beberapa saat, wajahnya berubah warna. Dia membolak-balik partitur piano dengan tangan kanannya, dan dengan 5 jari di tangan kirinya, dia membuat gerakan memainkan piano dengan memutar dan berputar, dan memuji, "Hebat." Damai dan tegak, namun benar-benar tenang. Beralih ke halaman kedua, dia melihatnya sebentar, dan memuji, "Keanggunan berkualitas tinggi, misteri yang dalam, begitu mengembara dalam ritme piano, sesaat, saya memiliki hati yang baik." Melihat Huang Zonggong hanya melihat halaman kedua, Hei Heizi sudah sedikit teralihkan, dia takut jika dia terus membaca seperti ini, dia tidak akan menyelesaikannya selama beberapa jam. Jadi dia menyela dan berkata, "Pria muda Feng ini dan seorang saudara laki-laki dari sekte Songshan." Dia datang dan berkata bahwa jika ada seseorang di Meizuang yang dapat menguasai keterampilan pedangnya. Huang Zonggong berkata, "Ya, pasti ada seseorang yang dapat menguasai keterampilan pedangnya sebelum dia mau untuk meminjamkan saya untuk menyalin set Guang Lingsan, ini benar atau tidak?" Hei Heizi berkata, "Ya, kami bertiga dikalahkan. Jika kakak laki-laki tidak turun tangan, saya akan menjadi Gusan Meizuang, hehe." Huang Zonggong tersenyum ringan dan berkata, "Karena kalian semua gagal, aku juga tidak akan." Hei Heizi berkata, "Bagaimana kita bertiga bisa dibandingkan dengan kakak laki-laki?" Huang Zonggong berkata, "Aku sudah tua dan tidak berguna." Ling Huchong berdiri dan berkata, "Nama Master Dazuang adalah Huang Zonggong. Dia adalah Master Qin, Villa dapat meninggalkannya dan menyalinnya perlahan. Setelah 3 hingga 5 hari, generasi muda akan kembali dan mendapatkannya kembali." Huang Zonggong dan Hei Heizi sama-sama tercengang. Bidak hitam dan putih ada di ruang catur, melihat Xiang Wentian mempermasalahkannya, mempersulitnya lagi dan lagi, membuat hatinya gatal. Tetapi tanpa diduga, Feng Erzong sangat murah hati. Dia pandai bermain catur, jadi dia berpikir bahwa Ling Huchong pasti telah memasang jebakan untuk memancing Huang Zonggong ke dalam jebakan, tetapi dia tidak melihat adanya kekurangan. Huang Zonggong berkata, "Kamu tidak akan diberi hadiah apa-apa. Kamu dan aku tidak memiliki hubungan, bagaimana kami bisa menerima hadiah yang begitu murah hati darimu? Ketika kalian berdua datang ke desa kami, apa yang kamu pelajari, dan aku berharap untuk memberitahumu terus terang saja." Ling Huchong berpikir dalam hati, akhirnya, apa tujuan aku dan kakak Xiang datang ke Meizuang? Rahasia? Dan keempat pemilik semuanya berbeda tuan, mungkin saya tidak bisa memberitahu mereka dengan jelas. Bagaimanapun, saya benar-benar tidak tahu apa yang saya inginkan dari kakak laki-laki saya katakan terus terang, saya tidak bermaksud menipu yang lain. Kemudian dia berkata, "Generasi muda datang ke Baozuang bersama Bro Tertong, dan saya tidak akan menyembunyikannya. Sebelum melangkah ke Baozuang, generasi muda belum pernah mendengar nama dari 4 pemilik, juga tidak tahu bahwa ada sebuah desa bernama Busan Meizuang di dunia." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Generasi muda ini secara alami bodoh dan bodoh. Kalian para senior di dunia seni bela diri, jangan salahkan kedua." Master Huang Zonggong melirik Hei Heizi, tersenyum, dan berkata, "Xia Feng muda sangat jujur, terima kasih untuk orang tua ini. Orang tua ini sangat aneh, keempat saudara laki-laki saya tinggal di pengasingan Hangzhou, sangat sedikit orang di Jianghu yang mengetahuinya, dan 5 sekte pedang suci tidak ada hubungannya dengan saudara laki-lakiku, jadi bagaimana mereka bisa datang ke sini? Jadi, apakah Xia Feng muda benar-benar tidak tahu asal-usul kita berempat?" Ling Huchong berkata, "Junior ini malu, dan saya harap kedua master akan menasihati saya."
Baru saja saya berkata, saya telah mengagumi nama dari 4 master untuk waktu yang lama, sebenarnya. Petik 2, Huang Zonggong mengangguk, dan berkata, Huang Zonggong, putra hitam dan putih, Del. Itu nama panggilan kami sendiri, dan nama asli kami sudah lama tidak digunakan. Sia muda belum pernah mendengar nama kami berempat, jadi tentu saja. Sambil membalik partitur musik dengan tangan kanannya, dia bertanya, partitur musik ini, kamu apakah dengan tulus dipinjamkan kepada orang tua untuk menyalinnya? Ling Hu Chong berkata, tepat. Hanya karena ini partitur piano milik Brother Tong yang dikatakan oleh generasi muda untuk dipinjam, jika tidak, senior dapat mengambilnya, dan pedang diberikan kepada martir, jadi tidak perlu mengembalikannya. Itu hilang. Huang Zonggong berkata, oh, dan pancaran kegembiraan muncul di wajahnya yang kurus. Hei Heizi berkata, kamu pinjamkan partitur piano kepada kakak laki-lakiku, bisakah kakak Tong itu setuju? Ling Hu Chong berkata, saudara Tong memiliki persahabatan seumur hidup dengan junior ini, dia murah hati dan heroik, karena aku telah setuju, tidak peduli seberapa besar itu, dia tidak akan keberatan. Hei Heizi mengangguk. Huang Zonggong berkata, Xia Feng muda mengungkapkan kebaikannya, dan lelaki tua ini sangat berterima kasih. Hanya saja saudara Tong secara pribadi tidak menyetujui masalah ini, jadi saya merasa tidak nyaman. Saudara Tong itu mengatakan bahwa jika Anda ingin mendapatkan piano, kau membutuhkan seseorang dari desa. Ilmu pedangmu lebih bagus dari milikmu, dan orang tua ini tidak dapat memanfaatkannya dengan sia-sia. Bagaimana kalau kita pamerkan beberapa jurus? Ling Hu Chong berpikir, baru saja tuan kedua berkata, bagaimana kita bertiga bisa dibandingkan dengan kakak laki-laki tertua, maka seni bela diri tuan ini harus lebih unggul dari mereka bertiga. Seni bela diri ketiga tuan itu luar biasa, dan saya lebih unggul karena ilmu pedang yang diajarkan oleh Paman Feng Taixi. Jika aku bertarung melawan tuannya, aku mungkin tidak akan bisa menang lagi. Tidak ada alasan mengapa repot-repot mempermalukan diri sendiri. Bahkan jika aku memenangkannya, apa gunanya? Lalu dia berkata, kakak Tong adalah hal yang baik untuk sementara waktu. Mengatakan kata-kata seperti itu benar-benar membuat generasi muda merasa sangat malu. 4 tuan tidak menyalahkan kesombongan, generasi muda sudah sangat malu. Terima kasih, beraninya kamu bertanya kepada master untuk saran lagi. Huang Zonggong tersenyum dan berkata, kamu adalah orang yang sangat baik, mari kita bandingkan beberapa trik, apa bedanya? Berbalik, dia melepas seruling giok dari dinding dan menyerahkannya kepadanya. Ling Hu Chong berkata, kamu menggunakan seruling sebagai pedang, dan aku menggunakan yaoqin sebagai senjata. Dia mengambil yaoqin dari meja samping tempat tidur, sedikit tersenyum, dan berkata, meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa kedua instrumen ini tak ternilai harganya, mereka itu juga barang langka, jadi tidak boleh dihancurkan. Semua orang hanya mengudara. Ling Hu Chong melihat bahwa seluruh tubuh seruling itu berwarna hijau zamrud, ternyata itu adalah batu giok zamrud yang terbaik, ada beberapa bintik merah tua di dekat corongnya, yang semerah darah, yang membuat seruling itu berwarna hijau dan menghijau. Yaoqin di tangan Huang Zonggong gelap dan tua, pasti berusia ratusan tahun atau bahkan lebih dari 1000 tahun, kedua alat musik itu pasti akan pecah bersamaan jika disentuh dengan ringan. Mereka tidak bisa bertarung satu sama lain, melihat bahwa tidak ada cara untuk mendorong, memegang seruling batu giok secara horizontal dengan kedua tangan. Dia berkata dengan hormat, tolong beri saya petunjuk. Huang Zong berkata dengan adil, Tuan Feng adalah generasi pendekar pedang. Saya selalu mengagumi dia sangat banyak. Ilmu pedang yang diturunkan olehnya tentu tidak sepele. Tolong, Tuan Muda Feng. Ling Hu Chong mengambil seruling itu, melambaikannya dengan lembut, dan angin melewati lubang seruling itu, membuat beberapa suara lembut. Huang Zonggong memetik senar dengan tangan kanannya beberapa kali, dan saat suara piano terdengar, ujung piano didorong ke arah bahu kanan Ling Hu Chong. Ketika Ling Hu Chong mendengar suara sitar, hatinya sedikit bergetar, dan Yu Xiao perlahan bergerak ke belakang siku Huang Zonggong. Jika Yaoqin terus memukul bahunya, titik akupuntur di belakang sikunya pasti akan terkena lebih dulu. Huang Zonggong membalikkan Yaoqin dan memukulnya di pinggang Ling Hu Chong. Ketika badan piano diserahkan, senar dipetik lagi. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, jika aku mencocokkan seruling batu giok, kedua alat musik yang berharga itu akan dihancurkan menjadi satu. Demi menghargai alat musik itu, dia pasti akan mengambil Yaoqin. Tapi jika dia bermain seperti ini, dia akan seperti bajingan. Segera,
seruling giok berbalik membentuk busur, menunjuk ke ketiak lawan. Huang Zonggong mengangkat Qin untuk memblokirnya, dan Ling Hu menarik seruling gioknya. Huang Zonggong memainkan piano beberapa kali berturut-turut, dan musik menjadi lebih mendesak. Kulit Hei Heizi berubah sedikit, dia membalikkan badan dan keluar dari aula piano, dan menutup pintu di belakangnya. Dia tahu bahwa Huang Zonggong memetik senar pada Qin untuk mengeluarkan suara, bukan untuk mengekspresikan waktu luangnya, tetapi untuk menuangkan energi internal berkualitas tinggi ke dalam suara Qin, untuk mengganggu pikiran musuh. Suara piano menenangkan, dan gerakan lawan juga menenangkan, suara piano cepat, dan gerakan lawan juga terburu-buru. Tapi trik Huang Zonggong pada piano justru kebalikan dari suara piano. Gerakannya cepat dan suara piano lebih santai, dan lawan pasti tidak bisa menahannya. Hei Heizi tahu betul bahwa kungfu Huang Zonggong bukanlah prestasi kecil, jadi dia mundur dari aula piano karena takut merusak kekuatan internalnya. Meski dipisahkan oleh pintu papan, samar-samar dia masih bisa mendengar suara piano, kadang lambat dan kadang mendesak, kadang sunyi, dan kadang keras, dan setelah beberapa saat, suara piano semakin terdengar, lebih mendesak. Hei Heizi merasa gelisah dan terengah-engah, jadi dia mundur ke gerbang dan menutupnya lagi. Suara piano melewati penghalang kedua pintu, dan itu hampir tidak terdengar, tetapi kadang-kadang suara piano bernada tinggi, dan masih membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Berdiri di sana untuk waktu yang lama, tetapi mendengar suara sitar, saya terkejut, anak laki-laki bermarga Feng ini memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi, tetapi kekuatan internalnya juga sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia masih dapat mendukung saya dalam waktu yang lama? Serangan istilah, pedang 7 senar tak terlihat, kakak laki-lakiku. Bisakah kamu hidup? Bab 218. Saat bermeditasi, Biwen Botak dan Dan King Sheng datang berdampingan. Dan King Sheng bertanya dengan suara rendah, bagaimana? Putra hitam dan putih berkata, ini pertarungan yang panjang, dan pemuda ini masih menghidupi dirinya sendiri. Saya khawatir kakak laki-laki itu akan menyakiti hidupnya. Dan King Sheng berkata, saya akan meminta bantuan kakak laki-laki. Jangan sakiti teman baik ini. Hei Heizi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa masuk. Pada saat ini, suara piano berdentang keras, dan mereka bertiga mundur selangkah ketika suara piano terdengar 5 kali berturut-turut, mundur 5 langkah. Wajah penulis botak itu seputih salju, dia menenangkan diri, dan berkata, saudaraku, ilmu pedang tak terlihat, Liu Dingkai-san, ini benar-benar kuat. 6 nada dibanting terus-menerus, bagaimana bisa nama keluarga Feng menahannya? Ledakan keras lainnya, diikuti oleh beberapa tamparan, seolah-olah beberapa senar putus. Hei Ziwei terkejut, mendorong membuka pintu dan bergegas masuk, lalu mendorong membuka pintu ruang piano, hanya untuk melihat Huang Zonggong berdiri diam, 7 senar yaokin di tangannya semuanya putus, tergantung di bawah piano. Sambil memegang seruling batu giok di tangannya, Ling Huchong berdiri di samping, membungkuk dan berkata, tersinggung. Terlihat jelas bahwa Huang Zonggong kalah lagi dalam pertandingan ini. Hei Heizi dan 3 lainnya terkejut. Mereka bertiga tahu betul bahwa kakak laki-laki ini memiliki kekuatan batin yang kuat dan merupakan master top yang luar biasa di dunia seni bela diri. Tetapi tanpa diduga dia masih berada di tangan pemuda dari sekolah Huasan ini, itu sendiri akan sulit dipercaya. Huang Zonggong tersenyum kecut dan berkata, inti dari ilmu pedang Feng Shaoxia hanya dilihat oleh lelaki tua itu dalam hidupnya, tetapi kekuatan internalnya sangat menakjubkan, itu benar-benar mengagumkan. Pedang tak terlihat 7 senar, lelaki tua itu awalnya berpikir itu adalah seni bela diri, ini adalah keterampilan unik di dunia. Tetapi itu seperti permainan anak-anak di tangan Feng Shaoxia. 4 saudara kita hidup dalam pengasingan di Meizuang, dan belum menginjakkan kaki di sungai dan danau selama lebih dari 10 tahun. Hehe, kita telah berubah menjadi katak di dasar sumur. Ling Huchong berkata, generasi muda mencoba yang terbaik untuk mendukungnya, dan para senior lebih berbelas kasih. Huang Zonggong menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan duduk dengan ekspresi tertekan. Melihatnya seperti ini, Ling Huchong tidak tahan lagi, dan berpikir, saudara siang jelas tidak ingin mereka tahu bahwa saya telah kehilangan tenaga dalam, agar tidak menimbulkan hambatan ketika mereka mengetahui bahwa saya terluka dan mencari perawatan medis. Tetapi pria itu terbuka dan terbuka, saya tidak dapat mengambil keuntungan darinya. Lalu dia berkata, Tuan, ada satu hal yang harus dijelaskan.
Alasan mengapa saya tidak takut dengan pedang tak terlihat energi dari sitar Anda bukan karena kekuatan internal saya yang tinggi, tetapi karena generasi muda tidak memiliki kekuatan internal. Huang Zonggong tertegun, berdiri, berkata, "Apa?" Ling Hu Chong berkata, "Junior ini telah terluka berkali-kali dan kehilangan semua kekuatan internalnya, jadi dia tidak merasakan suara pianomu." Huang Zonggong terkejut dan bahagia, dan bertanya dengan suara bergetar, "Benarkah? Jika Anda tidak mempercayai saya, ambil saja denyut nadinya, Junior," katanya dan mengulurkan tangan kanannya. Huang Zonggong dan Hei Zi sangat terkejut, mereka mengira dia datang ke Mei Zuang, meskipun dia jelas bukan musuh, lagi pula dia memiliki niat jahat, mengapa dia berani mengulurkan tangannya dan meletakkan garis hidupnya di tangan yang lain. Jika Huang Zonggong menggunakan penyebab denyut nadi untuk mencubit titik akupuntur di pergelangan tangannya, dia akan memiliki kemampuan yang hebat, tetapi dia tidak dapat lagi menggunakannya, jadi dia hanya bisa dibantai. Huang Zonggong baru saja melakukan jurus 6 dings membuka gunung, bukan saja dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ling Hu Chong, tetapi pada akhirnya ketujuh dawai itu berbunyi bersamaan, dan kekuatan dalamnya mencapai puncak, menyebabkan ketujuh dawai itu berbunyi. "Jika kau mengarahkan telapak tanganku dan ingin mencubit titik akupunturku, aku akan bertarung dengan kekuatan internalmu lagi." Segera, dia mengulurkan tangan kanannya, dan perlahan menyentuh urat di pergelangan tangan kanan Ling Hu Chong. Di tangannya yang terulur, tersembunyi 3 teknik menggenggam yang sangat baik yaitu, tangan cakar harimau, keterampilan cakar naga, dan tangan kecil 18. Dia tidak ingin dimanfaatkan oleh lawan, tanpa diduga, ketika 5 jari-jarinya ditaruh di atasnya, Ling Hu Chong tetap tidak bergerak, tanpa ada tanda-tanda akan melakukan serangan balik. Huang Zonggong baru terkejut ketika merasakan denyut nadi Ling Hu Chong lemah dan senarnya kendur, yang berarti ia telah kehilangan seluruh tenaga dalamnya. Dia tertegun, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Jadi begitulah. Aku telah dibodohi oleh saudaramu." Meskipun dia mengatakan bahwa dia dibodohi, ekspresinya sangat senang. Pedang tak terlihat 7 senarnya hanyalah suara sitar, suara itu sendiri tidak dapat melukai musuh, efeknya adalah untuk merangsang energi internal musuh dan mengganggu gerakan musuh. Tidak, pedang tak terlihat 7 senar, ini memiliki tidak berpengaruh padanya. Setelah kekalahan Huang Zonggong, dia berkecil hati, ketika dia mengetahui bahwa kekalahan itu bukan karena latihan kerasnya selama puluhan tahun, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia meraih tangan Ling Hu Chong dan menjabatnya lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Adik baik, saudara baik. Kenapa kamu memberitahukan rahasia ini kepada orang tua itu?" Ling Hu Chong tertawa dan berkata, "Kekuatan batinmu benar-benar hilang, aku hanya menyembunyikannya selama pertarungan pedang. Tidak dapat dihindari memiliki niat buruk, jadi bagaimana kita bisa saling menggertak sampai akhir?" Senior memainkan piano ke sapi, kebetulan bertemu dengan junior yang tidak mendengarkan sapi. Huang Zonggong membelai janggutnya dan tertawa, dan berkata, "Dengan cara ini, pedang tak terlihat 7 senar yang lama tidak sia-sia. Saya khawatir, pedang tak terlihat 7 senar, telah menjadi, patah senar pedang tidak berguna, hahaha." Hitam dan Putih Zi berkata, "Xia Feng muda, kamu memberitahuku terus terang, dan semua saudaraku berterima kasih. Tapi apakah kamu tidak tahu bagaimana melepaskannya kelemahan? Jika milikku saudaraku ingin mengambil nyawamu, itu akan mudah. Meskipun ilmu pedangmu tinggi, kamu tidak memiliki kekuatan internal, dan kamu tidak akan bisa melawan kami." Ling Hu Chong berkata, "Kata-kata tuan kedua benar. Junior ini mengenal 4 tuan dengan baik. Mereka semua adalah pahlawan, jadi Anda bisa menjelaskannya." Petik 2. Huang Zonggong mengangguk dan berkata, sangat benar, Saudara Feng, apa tujuan Anda datang ke desa kami? Sebaiknya Anda saja katakan padaku. 4 saudara laki-laki saya dan Anda merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Lakukan apa yang Anda bisa dan Anda dapat mematuhi perintah Anda. Petik 2. Penulis botak berkata, Anda telah kehilangan semua energi internal Anda pasti serius terluka. Saya punya teman baik yang ahli dalam pengobatan seperti dewa, tetapi dia aneh dan menolak untuk menyembuhkan orang dengan mudah, tetapi demi saya harus bersedia merawat Anda. Pembunuh terkenal, Ping Yizi selalu begitu berteman dengan saya. Ling Hu Chong kehilangan suaranya, apakah itu Dr. Ping Yizi? Pria botak itu berkata, tepat sekali. Anda pernah mendengar namanya, bukan?
Ling Hu Chong berkata dengan sedih, Dr. Ping ini meninggal dunia di Wubagang di Shandong beberapa bulan yang lalu. Penulis botak berkata, heran, dia meninggal. Dan King Sheng berkata, dia bisa menyembuhkan penyakit apa saja, tetapi mengapa dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri? Apakah dia dibunuh oleh musuh? Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya. Yu Ping meninggal dengan satu jari, dan dia sangat menyesal sepanjang waktu, berkata, ketika Dr. Ping sedang sekarat, dia mengambil denyut nadi generasi muda, dan mengatakan bahwa cedera generasi muda sangat aneh, dan dia tidak dapat menyembuhkannya. Pria botak itu sangat sedih ketika mendengar berita kematian Ping Yizi. Dia terdiam dan meneteskan air mata. Huang Zonggong merenung sejenak, dan berkata, Saudara Feng, saya akan mengarahkan Anda ke suatu jalan, tetapi sulit untuk mengatakan apakah pihak lain akan setuju. Saya akan menulis surat, dan Anda akan pergi menemui Tuan Fan Zeng, kepala kuil Shaolin. Keterampilan batin, Yi Jingjing, diajarkan, dan kekuatan internal Anda akan dipulihkan. Yi Jingjing, ini awalnya adalah rahasia sekolah Shaolinnya, tetapi Guru Fan Zeng berutang cinta padaku di masa lalu, mungkin aku bisa menjual wajah lamaku. Ling Hu Chong mendengarkan perkenalan mereka berdua, Ping Yizi dan yang lainnya untuk mencari Guru Fan Zeng. Dengan antusias, dia tidak bisa menahan perasaan bersyukur, dan berkata, hanya Tuan Fan Zeng mewariskan keterampilan magis, Yi Jingjing, kepada murid-muridnya sendiri, tetapi tidak nyaman bagi generasi muda untuk beribadah di bawah sekte Shaolin. Sangat sulit, berdiri dan membungkuk dalam-dalam, berkata, kebaikan dari 4 tuan, generasi muda sangat berterima kasih. Hidup dan mati adalah hidup dan mati, dan luka pada generasi muda tidak begitu serius, tetapi keempatnya khawatir. Generasi muda akan pergi sekarang. Huang Zonggong berkata, tunggu sebentar menit. Berbalik dan berjalan ke ruang dalam, setelah beberapa saat, dia mengeluarkan botol porselen dan berkata, ini adalah 2 pil yang diberikan oleh guru di masa lalu. Ini hanya sedikit kenalan. Ling Hu Chong melihat bahwa gabus vas porselen sudah sangat tua, dan berpikir bahwa ini adalah peninggalan tuannya. Pasti sangat berharga jika disimpan sampai hari ini. Biasanya, junior tidak berani memintanya. Huang Zonggong menggelengkan kepalanya, dan berkata, kami berempat tidak pernah berada di sungai dan danau, dan kami telah lama berhenti berkelahi dengan orang luar, dan kami tidak dapat menggunakan obat suci untuk penyembuhan. Saudara laki-laki saya tidak memiliki keluarga atau anak. Anda saya menolak. Aku tidak punya pilihan selain memasukkan kedua pil ini ke dalam peti mati. Mendengar kata-kata suramnya, Ling Hu Chong tidak punya pilihan selain mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh, mengambilnya, dan meninggalkan rumah. Hei Heizi, Bao Biweng dan King Sheng menemaninya kembali ke ruang catur. Bab 219. Xiang Wentian melihat wajah keempat orang itu sangat serius, dan dia tahu bahwa Ling Hu Chong telah memenangkan pertarungan pedang dengan Tuan Villa lagi. Jika Tuan Villa menang, Zigu hitam dan putih akan tetap tenang, tetapi pena botak dan King Sheng akan bersemangat. Begitu mereka bertemu, mereka akan meraih kaligrafi Zhangsu dan lanskap Fan Kuan, dan berpura-pura untuk bertanya, Abang Feng, Tuan Villa apakah kamu mengajari saya ilmu pedangmu? Ling Hu Chong berkata, energi dalam Tuan sangat tinggi sehingga tidak ada yang bisa memprediksinya. Tetapi kebetulan adik laki-laki itu kehilangan seluruh energinya, energi internal dan tidak bisa menanggapi kekuatan internal yang diberikan oleh Master Yao Qin. Ini kebetulan di dunia, lebih dari itu. Dan, King Sheng menatap Xiang Wentian dan berkata, Saudara Feng ini jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Tetapi Anda mengatakan bahwa kekuatan internalnya jauh lebih unggul dari Anda, yang membuat kakak laki-laki saya jatuh ke dalam tipuan besar ini. Xiang Wentian berkata sambil tersenyum, kakak Feng jauh lebih unggul dari saya ketika kekuatan internalnya tidak hilang. Saya berbicara tentang masa lalu, tetapi bukan masa kini. Penulis botak mendengus, dan berkata, kamu bukan orang yang baik. Xiang Wentian menangkupkan tangannya, berkata, karena tidak ada seorang pun di Meizuang yang dapat mengalahkan kakakku Feng. Ilmu pedang, ketiga pemilik villa, ucapkan selamat tinggal. Beralih ke Ling Hu Chong, dia berkata, ayo pergi. Ling Hu Chong membungkuk dengan tangan terlipat dan berkata, hari ini saya merasa terhormat untuk bertemu dengan 4 pemilik desa. Yaitu kenyamanan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya mengagumi Anda karena sikap mereka. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda harus mengunjungi Bao Zuang lagi. Dan King Sheng berkata, Saudara Feng,
tidak peduli hari apa Anda ingin minum, silakan saja minum. Ketika Anda datang, saya akan mencicipi semua anggur terkenal dalam koleksi saya dengan Anda satu persatu. Kakak Tong, hehe, hehe. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, saya memiliki kapasitas minum yang sangat terbatas, jadi aku tidak berani mengolok-olok diriku sendiri. Katanya lalu menangkupkan tangannya lagi, menggandeng tangan Ling Huchong dan berjalan keluar. Potongan hitam dan putih dikirim. Xiang Wentian berkata, 3 tuan, tolong hentikan dan kirim mereka pergi tanpa masalah. Pena botak itu berkata, apakah menurut Anda kami akan mengirim Anda pergi? Kami mengirim saudara Feng. Jika saudaramu Tong datang ke sini sendirian, kita bahkan tidak satu langkah pun. Xiang Wentian berkata sambil tersenyum, jadi begitu. Hei Heizi menunggu langsung dari gerbang, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Ling Huchong. Penulis botak dan King Sheng hanya menatap Xiang Wentian, berharap mereka bisa merebut beban dari punggungnya. Sambil memegang tangan Ling Huchong, Xiang Wentian melangkah ke kedalaman naungan pohon willow, jauh dari Mei Zhuang, dan berkata sambil tersenyum, energi pedang tak terlihat, yang dipancarkan dari piano tuan desa sangat kuat. Saudara, bagaimana kamu menang? Ling Huchong berkata, ternyata kakak laki-laki mengetahui segalanya sebelumnya. Untungnya, saya kehilangan semua kekuatan batin saya, jika tidak, hidup saya akan hilang saat ini. Kakak tertua, apakah Anda memiliki permusuhan dengan keempat pemilik villa ini? Xiang Wentian berkata, tidak ada permusuhan. Saya belum pernah bertemu mereka sebelumnya, jadi bagaimana kita bisa mengatakan ada permusuhan? Tiba-tiba seseorang berteriak, Kakak Tong, Kakak Feng, tolong berbalik. Ling Huchong berbalik dan melihat King Sheng berlari kencang sesampainya, dia memegang mangkuk anggur, yang diisi dengan setengah mangkuk anggur, dan berkata, Kakak Feng, aku punya setengah botol hijau daun bambu yang lebih dari satu berusia 100 tahun. Sayang sekali jika Anda tidak mencobanya. Dia menyerahkan mangkuk anggur itu. Ling Huchong mengambil mangkuk arak dan melihat arak itu berwarna hijau seperti zamrud, mengisi mangkok itu seperti tanpa dasar, dan aroma araknya sangat lembut. Dia memuji, araknya benar-benar enak. Seteguk dan pujilah, bagus. Setelah 4 suap berturut-turut, dia minum setengah mangkuk anggur, dan berkata, anggur ini ringan dan berat, dan itu harus menjadi anggur terkenal di Yangzhou dan Zhenjiang. Dan Xing berkata dengan gembira, tepatnya, itu adalah kota kuil Jinsan di Zhenjiang. Ada 6 botol harta karun kuil. Biksu agung di kuil mematuhi aturan untuk tidak minum alkohol, jadi dia memberi saya sebotol. Saya minum setengah botol, dan saya enggan untuk meminumnya. Saudara Feng, saya masih punya beberapa anggur yang bagus, tolong bagaimana dengan ulasannya? Ling Huchong merasa dekat dengan 4 teman dari selatan sungai Yangtze, dan ada anggur yang enak untuk minum, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyukainya, jadi dia menoleh ke arah Xiang Wentian untuk melihat niatnya. Xiang Wentian berkata, saudaraku, jika pemilik keempat mengundangmu untuk minum, kamu bisa pergi. Sedangkan aku, pemilik ketiga dan pemilik keempat akan marah saat melihatku, dan aku akan seperti itu, hehe. Dan Xing berkata sambil tersenyum, kapan aku melihatmu marah? Ayo pergi bersama, ayo pergi bersama. Kamu adalah teman Brother Feng, dan aku akan membelikanmu minuman juga. Xiang Wentian hendak menolak, dan King Sheng mengambilnya bergandengan tangan dengan tangan kirinya, dan Ling Huchong dengan tangan kanannya berkata sambil tersenyum, ayo, ayo. Mari kita minum sedikit lagi. Ling Huchong berpikir dalam hati, ketika kita akan pergi, pemilik desa keempat terlihat sangat tidak baik kepada kakak tertua Xiang. Mengapa dia tiba-tiba menjadi akrab lagi? Mungkinkah dia tidak pernah melupakan kakak tertua Xiang? Bawa kaligrafi dan lukisan di beban di punggungmu, apakah kamu ingin mencari cara lain? Ketiganya, kembali ke Mei Zhuang, dan pena botak sedang menunggu di pintu, dan berkata dengan gembira, saudara Feng kembali lagi, luar biasa, luar biasa. Keempatnya kembali ke ruang catur. Dan King Sheng menuangkan semua jenis anggur berkualitas dan Ling Huchong untuk diminum, tetapi Hei Zi tidak pernah muncul. Melihat hari sudah larut, Bal Pen Weng dan King Sheng sepertinya sedang menunggu seseorang, mau tidak mau mereka menyipitkan mata ke pintu. Xiang Wentian mengucapkan selamat tinggal beberapa kali, tetapi mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Ling Huchong mengabaikannya dan hanya minum.
Xiang Wentian memandang ke langit dan berkata sambil tersenyum, jika kedua tuan tidak membiarkan kita makan, saya akan mati kelaparan. Pria botak itu berkata, ya. Dia berteriak, pelayan Ding, cepat mengatur perjamuan. Ding Jian setuju di luar pintu. Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka, Hei Heizi masuk, dan berkata kepada Ling Hu Chong, Kakak Feng, ada teman lain di desa kami yang ingin mengajarimu cara menggunakan pedang. Sambil melompat, dia berkata dengan gembira, kakak setuju. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, orang yang ingin adu pedang denganku harus mendapat izin terlebih dahulu dari tuan desa besar. Setelah mengemis sekian lama, Grandmaster akhirnya setuju. Lalu orang ini adalah keponakan atau keturunan Grandmaster, atau bawahan muridnya, mungkinkah ilmu pedangnya bahkan lebih baik daripada Grandmaster? Memikirkannya, dia diam-diam berteriak, itu tidak baik. Mereka tahu bahwa saya tidak memiliki energi internal, dan mereka tidak dapat melakukan apapun karena mereka peduli dengan keselamatan mereka sendiri, tetapi jika mereka mengirim junior atau bawahan untuk bertarung dengan saya untuk bersaing dengan saya dalam energi internal, bukankah mereka akan segera mengambil hidup saya? Tetapi kemudian dia berpikir lagi, keempat pemilik villa ini semuanya adalah pahlawan yang jujur dan jujur, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan tercela seperti itu? Tetapi villa ketiga pemilik dan pemilik villa keempat sangat menyukai kedua lukisan itu, dan pemilik villa kedua tampak tenang, tetapi dia juga cuek dengan permainan catur itu, sulit untuk didamaikan jika Anda tidak mendapatkannya, dan itu tidak masuk akal untuk dibuat strategi yang sangat buruk untuk kaligrafi dan lukisan permainan catur ini. Jika seseorang benar-benar ingin menyakitiku dengan kekuatan internal, aku akan menusuk persendiannya dengan ilmu pedang terlebih dahulu. Hei Heizi berkata, Xia Feng muda, silakan pergi lagi. Ling Hu Chong berkata, dalam hal kungfu sejati, junior ini bukan tandingan Master Villa ketiga dan keempat, apalagi Master Villa besar dan kedua. Keempat senior desa Sanmei memiliki seni bela diri yang sangat baik, dan mereka hanya menunjukkan kebaikan dan toleransi dalam segala hal karena mereka berbagi secangkir anggur dengan generasi muda. Generasi muda memiliki ilmu pedang yang kasar, jadi tidak perlu membodohi diri sendiri. Dan King Sheng berkata, Kakak Feng, tentu saja bela diri orang itu seni lebih baik daripada generasi muda. Kamu tinggi, tapi kamu tidak perlu takut, dia. Hei Heizi menghentikannya, dan berkata, di desa kami, ada seorang guru senior yang mahir dalam ilmu pedang. Dia mendengar bahwa ilmu pedang Feng Shaoxia sangat bagus. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu harus bersaing beberapa kali, dan aku akan menunggu pemuda itu untuk bersaing lagi. Ling Hu Chong ingin bertanding lagi, mungkin dia akan dipaksa untuk melukai seseorang, jadi dia melawan empat teman dari selatan sungai Yangtze, dan berkata, keempat master memperlakukan junior dengan sangat baik. Jika ada kompetisi lagi, saya tidak tahu temperamen senior ini. Bagaimana jika ada pertengkaran dan putus, atau jika junior terluka oleh pedang senior, bukankah itu suasana hati yang buruk? Dan King berkata dengan nada tersenyum, tidak masalah, tidak akan. Hei Heizi bergegas lagi, tidak peduli apa, kami berempat tidak akan pernah menyalahkanmu Feng Shaoxia. Xiang Wentian berkata, oke, apa salahnya mencoba lagi? Saya punya beberapa hal, saya harus pergi dulu. Saudara Feng, mari kita bertemu di Jiaxing Mansion. Bab 220. Biweng botak dan King Sheng berkata serempak, kamu ingin pergi dulu, bagaimana itu bisa terjadi? Kata Biweng botak, kecuali jika Anda menyimpan kaligrafi Zhangsu. Dan King Sheng berkata, setelah Feng Shaoxia kalah, dan di mana saya dapat menemukan Anda untuk mendapatkan catatan kaligrafi, lukisan, dan catur? Tidak, tunggu sebentar lagi. Steward Ding, atur pesta. Hei Heizi berkata, Xia Feng muda, aku akan menemanimu. Kakak Tong, silakan makan dulu. Kami akan kembali untuk menemanimu dalam waktu singkat. Xiang Wentian menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, pertandingan ini, kamu bertekad untuk menang. Meskipun saudaraku Feng pandai ilmu pedang, dia memiliki sedikit pengalaman dalam menghadapi musuh. Kamu juga tahu dia, aku kehilangan kekuatan batinku. Jika aku tidak di sini, bahkan jika aku kalah dalam persaingan ini, saya tidak akan mau kalah. Hei Heizi berkata, apa tujuan dari kata-kata saudara Tong? Apakah kita masih akan menipu? Xiang bertanya kepada Tian Dao, keempat pemilik Meizuang di Gusan adalah pahlawan. Saya telah mengagumi prestise mereka untuk waktu yang lama,
jadi mereka secara alami sangat dapat dipercaya. Tetapi saudara Feng akan bersaing dengan orang lain. Saya benar-benar tidak tahu bahwa selain 4 pemilik Meizuang, sebenarnya ada ahli lain. Bolehkah saya bertanya kepada pemilik kedua, siapa orang ini? Jika saya tahu bahwa orang ini sama seperti 4 pemilik, dia juga pahlawan yang jujur, maka Anda dapat yakin. Dan King Sheng berkata, dibandingkan dengan 4 saudara laki-laki saya, reputasi seni bela diri senior ini tidak rendah. Itu tidak sama, ya? Hanya ada beberapa dari mereka, dan saya akan tahu namanya ketika saya datang ke sini. Penulis botak berkata, tidak nyaman untuk memberitahu Anda nama orang ini. Xiang Wentian berkata, kalau begitu saya harus menjadi penonton, jika tidak, kompetisi ini biarkan saja. Dan King Sheng berkata, mengapa kamu begitu keras kepala? Saya pikir kehadiran Brother Tong akan berbahaya bagi Anda, dan dia telah hidup dalam pengasingan untuk waktu yang lama, dan dia tidak suka orang lain melihat wajahnya. Xiang Wentian berkata, lalu Brother Feng bagaimana Anda bersaing dengan dia? Hei Heizi berkata, kedua belah pihak memakai kerudung, hanya sepasang mata yang terbuka, jadi tidak ada yang bisa melihat yang lain. Xiang Wentian berkata, apakah keempat pemilik villa juga memakai kerudung? Hei Heizi berkata, iya. Pria ini memiliki temperamen yang aneh. Kalau tidak dia tidak akan melakukan apa-apa. Xiang Wentian berkata, kalau begitu aku juga akan memakai kerudung. Hei Heizi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Kakak Tong jika kamu bersikeras menonton pertarungan di tempat, itulah yang terbaik yang dapat Anda lakukan, tetapi Anda harus meminta saudara Tong untuk menyetujui satu hal, dan Anda tidak boleh bersuara dari awal sampai akhir. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, berpura-pura menjadi tuli dan bisu, bukankah itu mudah? Di depan, Xiang Wentian dan Ling Hu Chong mengikuti di belakang, Biweng botak dan King Sheng berjalan terakhir. Ling Hu Chong melihat bahwa dia sedang berjalan di jalan tua menuju ke kamar master, dan ketika dia keluar dari aula piano master, Hei Heizi mengetuk pintu 3 kali, dan mendorong pintu hingga terbuka untuk masuk. Saya melihat ada penutup kain hitam di kepala seseorang di dalam ruangan. Melihat pakaiannya, itu adalah Huang Zonggong. Hei Heizi berjalan ke arahnya, menundukkan kepalanya dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Huang Zonggong menggelengkan kepalanya dan mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah, tampaknya tidak mau berpartisipasi dalam Xiang Wentian. Hei Heizi mengangguk, menoleh dan berkata, kakak laki-laki saya. Berpikir itu masalah kecil daripada pedang, tetapi jika Anda menyinggung teman itu akan merepotkan. Mari kita lepaskan masalah ini. 5 membungkuk ke Huang Zonggong dan pergi. Dan King berkata dengan marah, saudara Tong, Anda benar-benar aneh, apakah Anda masih takut kami akan bergegas dan menggertak saudara Feng? Anda harus menonton pertarungan dari pinggir, dan pertarungan yang bagus akan berubah menjadi awan asap. Mengecewakan, pria botak itu berkata, kakak kedua menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan persetujuan kakak laki-laki saya, tetapi Anda di sini untuk membuat masalah lagi. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, oke, saya akan menyerah dan mengabaikan kompetisi ini. Anda harus adil, dan jangan menipu saya, saudara Feng. Penulis botak dan King Sheng sangat gembira, dan berkata dalam serempak, kamu pikir kita ini siapa? Bagaimana bisa ada alasan untuk menipu Sao Xia Feng? Xiang Wentian tersenyum dan berkata, aku menunggu di ruang catur. Kakak Feng, mereka licik dan tidak tahu apa trik yang mereka mainkan. Kamu harus membangunkan mereka 12 roh, hati-hati. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, di Meizuang, semua sarjana berpangkat tinggi, bagaimana mungkin ada seseorang yang menipu? Dan Xing berkata dengan senyum, ya, apa itu Feng Shaoxia? Seperti Anda, gunakan hati seorang penjahat untuk menyelamatkan hati seorang pria. Petik 2. Xiang Wentian mengambil beberapa langkah, berbalik dan melambai, kakak Feng, kemarilah, aku punya untuk memberitahu Anda beberapa patah kata, jangan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Dan King Sheng tersenyum dan mengabaikannya. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, saudara Xiang juga berhati-hati, aku bukan anak berumur 3 tahun, tidak mudah membohongiku. Ia berjalan mendekat, Xiang Wentian memegang tangannya, dan Ling Hu Chong merasa bahwa dia dijejali dengan secarik kertas di telapak tangannya. Setelah Ling Hu Chong meremasnya, dia merasakan ada benda keras di bola kertas itu. Xiang Wentian menariknya lebih dekat sambil tersenyum, dan berbisik di telinganya, setelah kamu bertemu orang itu,
kamu berpegangan tangan dengannya, dan diam-diam memasukkan bola kertas ini beserta isinya ke tangannya. Masalah ini melibatkan banyak hal, tidak boleh abaikan. Haha, haha. Ketika dia mengucapkan beberapa kata ini, nadanya sangat serius, tetapi selalu ada senyuman di wajahnya, dan beberapa tawa terakhir tidak ada hubungannya dengan apa yang dia katakan. Heizi dan tiga lainnya semua mengatakan bahwa apa yang dia katakan adalah mengejek mereka bertiga. Dan King Sheng berkata, apa yang lucu? Ilmu pedang Feng Shaoxia luar biasa, tetapi ilmu pedang saudaramu Tong, kami belum meminta nasihat. Xiang Wentian tersenyum dan berkata, ilmu pedangku sangat umum, jadi kamu tidak perlu untuk meminta saran. Berbicara dan melenggang keluar, dan Xing berkata sambil tersenyum, oke, sampai jumpa lagi. Keempatnya berjalan ke ruang piano Huang Zonggong lagi. Huang Zonggong tidak mengharapkan mereka pergi, tetapi kembali dan melepas kerudung di kepalanya. Heizi berkata, saudaraku, saudara Tong itu akhirnya membujuk kami dan setuju untuk tidak menonton pertempuran. Huang Zonggong berkata, oke. Dia mengambil penutup kain hitam dan meletakkannya di kepalanya lagi. Dan King Sheng membuka lemari kayu itu, mengeluarkan 3 penutup kain hitam, menyerahkan salah satunya kepada Ling Huchong, dan berkata, ini milikku, kamu bisa memakainya. Kakak, aku akan meminjam sarung bantalmu untuk digunakan. Setelah beberapa saat di ruang dalam, ketika saya keluar, saya sudah menutupi kepala saya dengan sarung bantal kain biru, dengan 2 lubang bundar ditutupnya, memperlihatkan sepasang mata telanjang. Huang Zonggong mengangguk dan berkata kepada Ling Huchong, dalam kompetisi nanti, kalian berdua akan menggunakan pedang kayu, agar tidak menggunakan kekuatan internal kalian dan membiarkan saudara Feng menderita. Ling Huchong berkata dengan gembira, itu bagus sekali. Kakak kedua, bawakan 2 pedang kayu. Heizi membuka lemari kayu dan mengeluarkan 2 pedang kayu. Huang Zonggong berkata kepada Ling Huchong, kakak Feng, tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam kompetisi ini, tolong jangan sepatah kata pun kepada orang luar, apakah ada alasan untuk keluar dan berbicara omong kosong. Selain itu, generasi muda kalah lebih dari yang mereka menangkan, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Huang Zonggong berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Tapi saya percaya bahwa saudara Feng akan menepati janjinya dan tidak akan menyebarkannya. Semua yang telah kita lihat sejak saat itu, tolong jangan tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan tidak memberitahu saudara Tong itu, bisakah ini dilakukan? Ling Huchong ragu-ragu dan berkata, bahkan saudara Tong tidak tahu. Setelah pertarungan pedang, dia secara alami akan bertanya tentang prosesnya. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa tak perlu dikatakan, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kehilangan persahabatan. Huang Zonggong berkata, saudara Tong itu adalah seorang jianghu tua, dan karena saya tahu bahwa saudara Feng telah menyetujui lelaki tua ini, pria sejati memiliki 1000 janji emas, jadi dia tidak bisa mengingkari janjinya dan menjadi gemuk, jadi dia tidak akan mempersulit orang lain. Ling Huchong dia mengangguk dan berkata, benar, junior setuju. Huang Zonggong melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih saudara Feng atas kebaikanmu. Mohon, Ling Huchong berbalik dan berjalan keluar. Tanpa diduga, dan King Sheng menunjuk ke ruang dalam, dan berkata, ada di dalam. Ling Huchong tercengang, mengapa di ruang dalam? Kemudian dia menyadari, benar. Bandingkan pedang dengan saya, orang itu adalah seorang wanita, mungkin dia adalah istri atau selir dari pemilik rumah besar, jadi mereka dengan tegas tidak membiarkan kakak tertua Siang menonton dari pinggir lapangan, dia juga tidak diizinkan untuk melihat wajahku, atau aku tidak diizinkan untuk melihat wajah aslinya, ada perbedaan antara pria dan wanita. Pemilik villa telah berulang kali mengatakan kepada saya untuk tidak menyebutkannya kepada orang lain, bahkan kepada saudara Siang, jika ini bukan masalah kamar kerja, mengapa saya harus begitu serius? Setelah mengetahui hal ini, semua keraguan hilang, tetapi begitu dia mencubit bola kertas dan benda keras kecil di telapak tangannya, dia berpikir, sepertinya saya telah membuat berbagai pengaturan dan rencana jauh ke depan dengan yang tertua, kakak, tapi aku hanya ingin mencoba bergaul dengan wanita ini. Sampai jumpa di atas, karena dia tidak bisa melihatnya sendiri, dia ingin aku mengirimkan surat dan token. Pasti ada beberapa ambiguitas pribadi. Meskipun kakak Siang dan aku adalah menikah dengan Jinlan, keempat pemilik telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Mewariskan hal ini, saya terlalu menyesal untuk 4 pemilik, jadi apa yang harus saya lakukan?
Lalu saya berpikir, saudara Xiang dan keempat pemilik keduanya berusia 50-an dan 60-an, jadi wanita itu tidak boleh muda, meskipun terikat oleh cinta adalah hal yang sudah tua bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika saya menyerahkan surat ini, saya pikir itu tidak akan merusak reputasi wanita itu. Sambil merenung, mereka berlima sudah memasuki ruang dalam. Bersambung.